Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Nah, sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Apa kabar Ananda soleh solihat? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan masuk materi tentang operasi hitung campuran pecahan. Nah, coba perhatikan operasi hitung campuran pecahan. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Di kelas 4 dan 5 kalian sudah pernah belajar bentuk-bentuk pecahan. Ustazah cuma mengingatkan bentuk-bentuk pecahan yaitu pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan persen. Itu yang kita akan bahas sebentar ya, Nak. Nah, kita akan pelajari pertama yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Coba kalian perhatikan. Ini soalnya contohnya adalah bentuk pecahan biasa. Nah, akan diubah menjadi pecahan desimal. Coba perhatikan. Nah, 3/10. Nah, ketika kalian melihat penyebut bernilai 10, berarti angka di belakang koma hanya satu angka. Ini yaitu pembilangnya 0,3 langsung ya. Jadi ketika kalian ketemu dengan angka penyebut angka 10, berartinya pembilangnya satu angka di belakang koma. Tapi kalau contoh lain misalnya 5/100 berarti dua angka di belakang koma, artinya 0,05. Sampai sini ya. Nah, ada yang bertanya, Ustazah, kalau penyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan 1000, bagaimana? Coba perhatikan di nomor 2. Ini pecahan biasa yang penyebutnya bukan angka 10, yang kelipatan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Coba perhatikan, ini penyebutnya adalah angka 4. Nah, kita rubah penyebutnya menjadi 100. Caranya 4 dikali 25 itu sama dengan 100. Nah, pembilan dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama, tidak boleh berbeda ya, angka yang sama.
Kalau di penyebut 25, pembilang juga harus 25. Jadi harus angka yang sama. Nah, 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi cari angka yang akan hasil kalinya akan menjadi 100, 1000, 10 misalnya ya. Nah, jadi sudah bisa kita ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Coba perhatikan. Jadi berarti kalau 100 berarti dua angka di belakang koma. 1, 2, pembilangnya kan 75, jadi dua angka 0,75. Tadi yang Ustazah maksud tadi 5/100, berarti pecahan desimalnya 0,05 karena pembilangnya hanya satu angka. Nomor 3. Nah, ini pecahan desimal diubah ke pecahan biasa. Nah, di sini 0,8. Artinya yang belakang koma ini jadi pembilang 8 per 10. Ustazah kenapa bisa 10? Ya tadi Ustazah bilang kalau satu angka di belakang koma berarti penyebutnya adalah 10. Sampai di sini juga sudah bisa ya, selesai. Tapi kalau suruh disederhanakan, ada misalnya sampai di sini 8/10, di pilihan ganda tidak ada jawabannya. Oh, itu artinya berarti disederhanakan. Nah, disederhanakan 8. Bagaimana caranya Ustazah menyederhanakan? Pembilang dan penyebut dibagi angka yang sama, tidak boleh berbeda lagi, sama dengan tadi dikali angka yang sama untuk mendapatkan hasil 100. Nah, di sini dibagi angka yang sama untuk menyederhanakan. Nah, pembilang dibagi 2, penyebut juga harus dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Nah, 4/5 hasil pecahan biasanya. Nah, ini sudah sederhana ya sampai di sini. Bisa juga cuma sampai di 8/10 kalau sudah ada pilihan jawabannya ya. Oke, lanjut. Nah, ini keterangannya ya. Pada contoh di samping, penyebut pecahan merupakan bilangan kelipatan 10. Jadi penyebutnya harus kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi pecahan dapat langsung diubah ke bentuk desimal. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Lanjut. Nah, bagian B. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Perhatikan ya pengertian dari persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut. Bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Tanda ya. 100. Nah, ini penyebut 100. Jadi harus ingat ya. Jadi pecahan persen itu penyebutnya 100. Ingat. Terus lanjut. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Perhatikan contoh. 1/4. Ini pecahan biasa ya. Sama dengan, karena 4 ini belum berpenyebut 100, maka 4 ini kita jadikan 100 dengan mengalihkan angka 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25 sama dengan 25/100. Nah,
bagaimana mengubah pecahan persen? Berarti ini sama dengan 25% ya. Lanjut, 4/5. Boleh juga langsung ya, dengan dikalikan dengan 100%. Begini, 4/5. Mengubahnya ke dalam bentuk persen. 4/5 langsung saja dikalikan dengan 100%. Tinggal kalian pilih yang pertama atau yang kedua. Ini hasilnya sama dengan 25% ya. Boleh juga langsung begini, 4/5 kali 100%. Nah, ini 100 bagi 5 sama dengan 20%. 4 kali 20% sama dengan 80%. Bisa langsung juga seperti ini. Nah, nomor 3, mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Ini coba perhatikan, 20% artinya 20 per 100. Ingat, persen adalah per 100. Ingat ya, persen adalah per 100. Nah, ini 20%, 20 per 100. Kalau disuruh sederhanakan, sudah sampai di sini sudah betul juga. Coba kalau biasanya masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya. Jadi 20 dengan 100 bisa dibagi ya. Dibagi juga angka yang sama. 20 bagi 20 sama dengan 1. 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi hasil terakhirnya adalah 1/5. Lanjut. C. Mengubah desimal menjadi persen dan sebaliknya. Perhatikan. Nah, cara untuk mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Coba perhatikan. Ini pecahan yang pertama. Pecahan desimal yang pertama 0,2. Nah, coba kita rubah ke pecahan biasa dulu. 2/10 karena satu angka di belakang koma ya nak. Jadi per 10. Kecuali dua angka di belakang koma berarti per 100. Nah, ini penyebutnya belum 100. Nah, sedangkan di sini mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Jadi kita jadikan penyebutnya dulu dengan angka 100. 2 kali 10. 10 kali 10 sudah sama dengan 100 ya. 2 kali 10 sama dengan 20. Artinya pecahan desimal 0,2 yaitu 20%. Contoh kedua, 0,35 sama dengan 35/100. Nah, ini karena dua angka di belakang koma, maka per 100. Sudah per 100 langsung saja ditentukan. 35/100 artinya 35%. Nah, sekarang ini pecahan persen, contoh yang ketiga, dirubah ke pecahan desimal. Perhatikan. 2% sama dengan 2/100 sama dengan 0,02 karena pembilangnya hanya satu angka. Jadi ditambahkan di depan dua angka 0. Lanjut. 45%. Contoh yang keempat. 45/100. Nah, ini langsung saja karena pembilangnya dua angka, berarti kita tidak menambahkan 0 ya di depan angka 4, jadi langsung 0,45. Oke, sampai di sini bisa ya. Lanjut.
Nah, yang kedua, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini sudah ada pecahan persen, desimal, biasa, campuran. Ada semuanya. Coba kalian lihat, perhatikan. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Jadi ketika kalian menemukan soal pecahan yang berbeda dan disuruh mengurutkan, berarti kalian harus mengubahnya ke bentuk yang sama agar kalian bisa mengetahui dari yang mana paling kecil pecahan yang paling kecil dan yang mana paling besar. Coba perhatikan caranya. Di sini Ustazah ambil yang mudah-mudah saja supaya kalian bisa langsung memahami ya. Nah, semua Ustazah rubah ke dalam bentuk pecahan persen. Nah, di sini perhatikan 0,4. Kenapa bisa 40% Ustazah? Tadi di pembahasan sebelumnya 0,2 berarti 2/10. Di sini 0,4 berarti 4/10 atau sama dengan 4 kali 10 per 10 kali 10 sama dengan 40/100. 40/100 yaitu 40%. Sekarang ini 1/2 berarti 1,5 atau 15/10. Ini 15/10 berarti 15 kali 10 per 10 kali 10 sama dengan 150/100 atau sama dengan 150%. Ini sudah dalam bentuk persen. Jadi sudah tidak dirubah lagi. Nah, ini pecahan biasa. Nah, 4/5 artinya 4 kali 20 per 5 kali 20 sama dengan 80/100 atau 80%. Nah, ini pecahan desimal. Ustazah, ini ada angka 1 di depannya. Bagaimana cara membacanya? Kita baca semua. 175/100. Kenapa per 100? 2 angka di belakang koma ya. Nah, kalau dia angka 0 di depan koma berarti 75/100. Karena dia angka 1 berarti kita ambil semua nak. 175 dibagi atau per 100. Jadi penyebutnya 100 atau sama dengan 175%. Dari sini sudah bisa dilihat mana yang paling besar. Dari sini sudah bisa kelihatan kan? Yang mana pecahan yang paling besar? 175, 150, 80, 40 dan 25. Berarti bisa disimpulkan jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 175%, 150%, 80%, 40%, 25%. Atau kembali ke soal ya, diurutkan dari yang terbesar. 1,75, 1/2, 4/5, 0,4, dan yang terakhir 25%. Baik, di sini dipahami ya. Nah, yang ketiga, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Perhatikan. Nah, untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, caranya yaitu dengan
Mengalikan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Coba perhatikan. Mengalikan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Perhatikan contoh. Contohnya di sini. Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Nah, di sini dari cara mengerjakannya dengan mengalihkan pecahan. Mana pecahannya? Nah, ini yang pecahan kan? Dikalikan dengan bilangan. Bilangannya yang mana? Ini 8 apel. Berarti bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Nah, di sini bisa diselesaikan seperti ini. 1/4 dari 8. 1/4 dari 8 apel sama dengan 1/4 kali. Ini ya, kali mengalihkan. Kali 8 sama dengan 1 kali 8 per 4. 1 kali 8 per 4. 1 kali 8 sama dengan 8 per 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi apel yang diberikan kepada Cindy sebanyak 2 buah. Saya sampai sini bisa dipahami ya. Oke, untuk penugasannya silakan kalian lihat. Nah, penugasannya ada 3 nomor. Yang pertama, ubahlah pecahan 2/5 menjadi bentuk desimal dan persen. Yang kedua, urutkan pecahan 65%, 0,48, 1/3/8, 12/5, 4/5 dari yang terbesar. Yang ketiga, setiap hari Citra mendapat uang saku sebesar Rp5.000. Sebanyak 1/2 bagian dari uang sakunya ia tabung. Berapa banyak uang yang ditabung Citra selama 5 hari? Oke, semangat, tetap semangat. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini kalian bisa mengerti. Selamat mengerjakan untuk penugasannya. Kalian mudah-mudahan di rumah tetap sehat walafiat bersama keluarga. Kita akhiri materi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.